Saudara dikasih Tuhan, tolong kita buka mata hati, mata rohani kita dengan sungguh-sungguh. Di dalam ayat ini nggak ada dikatakan Yesus memohon, meminta dengan menjerit-jerit, dengan sungguh-sungguh kepada Bapa di sorga, kepada Bapaknya. Ya Bapa, ada di sini seorang janda yang sudah ditinggal mati oleh suaminya. Terlebih dahulu, baru sekarang anaknya yang tunggal, yang menjadi tumpuan harapannya di masa tuanya. Tolonglah ya Bapa, nyatakanlah kuasa mujizat perbuatanmu, sehingga anak dari janda ini kembali, rohnya kembali ke tubuhnya. Tolonglah Bapa, belas kasihanmu turun. Gak ada doa seperti itu. Justru Yesus yang jelas ternyata di sini, ayat 13. Dan ketika Tuhan, maksudnya ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Perhatikan baik Bapak Saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi kedukaan dan kesedihan, pergumulan, persoalan, kesulitan, kesusahan, kesukaran, masalah, sakit penyakit, apa yang diderita, dialami oleh Bapak Ibu Saudara sekarang ini. Saya mau kasih tahu. Jikalau Yesus memandang dan melihat perempuan ini, melihat janda ini, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Imani dan yakini pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi keadaan kita, apapun pergumulan persoalan yang barangkali begitu berat dan besar melilit menimpa hidup kita, saya mau kasih tahu, dalam firman-Nya dikatakan Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bahkan Ibrani 13 ayat 8 jelas berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu Bapak Ibu Saudara menangkap pesan ini. Ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus tidak hanya melihat pergumulan, kesedihan, kedukaan dari janda ini, tapi pada malam hari ini tarik kepada dirimu masing-masing. Siapapun Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi keadaan Bapak Ibu Saudara, tarik kepada dirimu saat ini. Yesus melihat, Yesus tahu, Yesus mengerti, Yesus paham apa yang menjadi beban berat, pergumulan, persoalan yang sedang melilit menimpa hidupmu saat ini. Dia juga melihatmu, peduli kepadamu saat ini. Amin. Hatinya tergerak oleh belas kasihan, sama seperti hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada janda ini. Saudara dikasihi Tuhan, Yesus berkata, jangan menangis. Yesus menghibur janda ini dengan kata-katanya yang seduh, kata-katanya yang lembut. Ibu, jangan menangis. Tapi apakah sudah ada jalan keluar dari masalahnya? Belum. Perhatikan baik, kalau Yesus bertindak tidak hanya dalam konteks hanya menguatkan, menghibur, mengucapkan kata-kata yang membangun, tidak. Setelah Yesus berkata jangan menangis, ayat 14, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Saya ulangi kembali, Yesus berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak hanya berkata, ibu jangan menangis, tapi Yesus mendekati apa yang menjadi akar pergumulan, kesulitan dan persoalan yang menjadi penyebab kehilangan harapan, tumpuan harapan dari janda ini. Yesus mendekati masalah itu, mendekati kesulitan itu, mendekati kesedihan itu, mendekati kedukaan itu. Dan Yesus berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Gak ada di sini Yesus berdoa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Yesus bukan sekedar nabi, rasul, utusan, seperti pengertian pemahaman non-Kristen. Tapi Yesus sanggup mengembalikan roh dari pemuda ini ke dalam tubuhnya, sehingga dia menjadi pribadi yang hidup.
Amin. Perhatikan baik Bapak Saudara. Kalau masih ada orang-orang di luar sana yang menghina, melecehkan, merendahkan Yesus sebagai Tuhan, Allah dan Juru Selamat, bisakah nabi atau manusia biasa mengembalikan roh seseorang dari otoritasnya sendiri sehingga rohnya kembali kepada tubuhnya dan pemuda ini menjadi hidup? Saya kasih tahu, manusia biasa tidak bisa melakukan itu. Kalau begitu, siapakah Yesus? Saudara dikasih Tuhan, mungkin ada yang akan mengoceh dalam konteks ini. Oh Pak Pendeta, jangan keliru, jangan picik, jangan dangkal berpikir. Kenapa? Nabi-nabi perjanjian lama juga ada pernah membangkitkan orang mati. Ya, dia membangkitkan orang mati atas izin Tuhan karena dia berdoa kepada Tuhan. Tapi Yesus berbeda. Yesus berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Amin. Demikian juga dengan Yesus menghidupkan anak Yairus yang sudah mati. Demikian juga Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur dan sudah berbau busuk. Rohnya kembali ke tubuhnya, akhirnya menjadi pribadi yang hidup. Siapakah Yesus dalam konteks ini? Apakah kita hanya bisa mengambil sebuah konklusi kesimpulan Yesus hanya manusia biasa? Tentu hati nurani kita, pikiran kita, rasio kita akan berontak kalau kita berkata Yesus hanya nabi, utusan, rasul. Memang Yesus dalam konteks Alkitab nabi, utusan, rasul, tapi bukan hanya nabi, utusan, rasul, tetapi dia adalah Tuhan dan Allah, anak manusia, Immanuel, Alfa dan Omega, gembala yang baik, pintu, roti hidup, kebangkitan dan hidup, dan masih banyak lagi yang lain.